Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Naufal Nawawi dari jurusan S1 Akuntansi kelas 2 SA2 dengan nomor BP 201100028 dengan mata kuliah Statistika Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Statistika Ekonomi saya. Yang pertama, ceritakan materi statistika ekonomi meliputi topik, tujuan, dan apa yang dipelajari. Statistika ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menata, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi ke dalam bidang ekonomi. Tujuan dari statistika ekonomi adalah menyediakan beberapa data tertentu untuk menyesuaikan kondisi suatu perusahaan jika itu untuk perusahaan, dan jika untuk pemerintah yaitu untuk mengetahui kondisi presentase ekonomi suatu bangsa. Dan masih banyak lagi tujuan dari statistika ekonomi ini. Apa aja yang dipelajari dari statistika ekonomi? Di statistika ekonomi ini kita dapat mempelajari konsep-konsep statistika, distribusi frekuensi, dan ukuran pemusatan, dan juga masih banyak lagi yang dapat kita pelajari di statistika ekonomi ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pembahasan mengenai soal nomor 2 yang saya ambil dari nomor 3 di soal pilihan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang A. Buatlah tabel distribusi frekuensi yang berisi kelas, interval, frekuensi, tepi bawah atau atas kelas dan titik tengah kelas secara histogram dan poligon yang berdasarkan data di atas. Yang dimana di sini terdapat 25 data dalam bentuk desimal yang dimulai dari 1,3, 2,1, 2,2 sampai 9,8. Baiklah, saya akan menjelaskannya, yang mana N sama dengan 25. N adalah jumlah data yang kita dapatkan dari jumlah data seluruhnya ini, yang dimana jumlah data desimal ini adalah 25. Otomatis N-nya saya buat 25 dikarenakan jumlah datanya adalah 25. Nilai tertingginya 9,8 seperti yang ada di sini, dan nilai terendahnya adalah 1,3. Jumlah kelas. Untuk mencari jumlah kelas kita menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, yang dimana saya langsung membuatnya, yaitu N-nya 25 karena sudah ada. Dan setelah itu cara mencarinya adalah log 25 ini kita cari hasilnya. Setelah kita dapat hasilnya, kita kali dengan 3,322 yang mendapatkan hasilnya itu 4,643. Setelah mendapatkan hasilnya itu ditambah dengan 1 yang mana hasilnya 5,643, dan 643 ini dimana 5,643 ini dibulatkan ke atas, yang mana hasilnya adalah 6. Yang dimana 4643 ini kita harus bulatkan ke atas, otomatis 5 ini jadi 6. Interval kelas. Cara mencari interval kelas adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah, dan yang dibagi jumlah kelas. Yang dimana nilai tertinggi sudah kita dapatkan, yaitu 9,8, nilai terendahnya 1,3, dan jumlah kelasnya adalah 6 yang kita dapatkan dari ini. 9,8 dikurang 1,3 adalah 8,5, dan dibagi 6 yang hasilnya adalah 1,416. 416 ini kita bulatkan ke atas yang menjadi 5. Jadi hasilnya adalah 1,5. 416 ini berapapun hasilnya di belakang koma ini selalu dibulatkan ke atas. Baiklah,
ini adalah tabel distribusi frekuensi yang dimana yang pertama kita buat 1,3 dulu. Setelah itu 1,3, setelah kita buat 1,3, kita cari yang kelas keduanya yang berada di samping kiri ini, yang mana 2,8 yang kita dapatkan dari penjumlahan 1,3 ditambah 1,5 yang hasilnya 2,8. Begitu juga dengan kelas 3, kita tambahkan dengan 1,5, jadi 2,8 ditambah 1,5 yang mana hasilnya adalah 4,3. Begitu juga dan seterusnya sampai 8,8. Untuk mendapatkan 2,7 ini, kita harus mengurangi 2,8 dengan 0,1 yang mana didapatnya dari nilai terendah dari 5 dan nilai terendah dari 1, yang dimana nilai terendah dari 5 adalah 1, sedangkan nilai terendah 1 adalah 0. Jadi kita kurangkan 2,8 dikurang 0,1 yang mana hasilnya adalah 2,7. Setelah kita mendapatkan kelas 1 yang di tepi kanannya 2,7, maka kita juga mencari tepi kanan yang di kelas keduanya, yang mana hasilnya 4,2 didapatkan dari 2,7 ditambah 1,5 yang hasilnya 4,2. Begitu juga dengan 5,7 yang didapatkan dari 4,2 ditambah 1,5 yang menghasilkan 5,7. Begitu juga seterusnya sampai 10,2. Frekuensi ini kita dapatkan dari data yang di atas, yang dimana 1,3 sampai 2,7 ada 3. Maksudnya adalah jumlah 1,3 sampai 2,7, yang dimana jumlah ada 1,31, 2,12, 2,23 dan hanya sampai 3, yang dimana 3,2 tidak masuk ke dalam jangkauan 2,7. Begitu juga dengan kelas kedua 2,8 sampai 4,2 yang dimana frekuensinya adalah 3, yang mana kita lihat di sini ini 2,8 tidak ada, yang dimulai dari 3,2, 1, 4,12, 4,13 dan 5,4 ini karena ini 4,2 dan ini 5,4 karena sudah lebih, otomatis kita hanya mengambil 3,2, 4,1 dan 4,1. Jadi frekuensinya ada 3. Begitu juga seterusnya sampai sini. Dan setelah kita dapatkan frekuensi masing-masing kelas, maka kita jumlahkan seluruh frekuensi masing-masing kelas itu, yang mana berjumlah 25, sama seperti jumlah data yang telah kita buat, yaitu N sama dengan 25. Jika hasilnya berbeda, di mana N 25 sedangkan jawaban kita tidak 25, maka ada yang salah dengan frekuensi yang kita buat. Tepi bawah kelas, yang mana tepi bawah kelas 1 ini ada 1,25, di mana kita mendapatkannya dari 2,8 dikurang 2,7 dibagi 2. Alhasil kita mendapatkannya yaitu 0,05, yang dimana jika kita sudah mendapatkan jawabannya itu 0,05, maka jika untuk yang di sebelah kiri ini untuk tepi bawah kelasnya, yang mana dikurangi 1,3 dikurang 0,05, alhasil didapatkan 1,25. Begitu juga dengan 2,75 ini didapatkan dari 2,8 dikurang 0,05. Begitu juga seterusnya sampai 8,8. Tepi atas kelas, yang dimana kelas satunya kita dapat, kelas ke-1 kita dapatkan 2,75, itu didapatkan dari 2,7 ditambah 0,05. 0,05 tadi dari mana? Yang mana dari hasil pengurangan 2,8 dikurang 2,7
dibagi 2 dan dapatlah 0,05. Jadi untuk mendapatkan tepi atas kelas untuk kelas 1, maka 2,7 ditambah 0,05 yang hasilnya adalah 2,75. Begitu juga dengan 4,25 ini yang kelas 2-nya. Kita dapatkan dari 4,2 ditambah 0,05 yang hasilnya jadi 4,25. Begitu juga seterusnya sampai 10,2. Dan titik tengah kelas. Titik tengah kelas, bagaimana cara mencari titik tengah kelas? Yang mana titik tengah kelas kita dapat mencarinya dengan rumus batas bawah yaitu 1,3 ditambah batas atas yaitu 2,7 dibagi 2. Yang mana hasilnya kita dapatkan yaitu 2. Yang seperti yang saya bilang tadi, mana saya salah, ini bukan tepi kiri atau tepi kanan, tapi inilah batas bawah dan ini adalah batas atas. Jadi 1,3 sampai 8,8 adalah batas bawah, sementara 2,7 sampai 10,2 adalah batas atas. Dan yang kita lanjutkan untuk yang titik tengah untuk kelas keduanya yaitu 2,8 ditambah 4,2 hasilnya adalah 9 dan bagi 2 yang menghasilkan 3,5. Yang mana yang kelas kedua ini 2,8 ditambah 4,2 hasilnya 7 dan dibagi 2 hasilnya itu 3,5. Dan begitu juga seterusnya sampai 9,5. Baiklah, kita melanjutkan yang histogram dan poligon. Yang dimana histogram adalah bentuk batang ini, sementara poligon yang bergaris ini yang saya kasih tinta warna biru. Yang dimana histogram ini tingginya harus kita sesuaikan dengan frekuensi, yang dimana yang tegak lurus ini dinamakan dengan frekuensi, sedangkan yang bawah ini dinamakan tepi kelas kalau untuk histogram. Yang mana kita akan memulai dengan histogram dulu, yang mana kita membuat batang yang dimana tingginya sesuai dengan jumlah frekuensi yang masing-masing tepi dan lebarnya sesuai dengan tepi yang kita buat. Yang pertama kita buat dulu tepinya yaitu 1,25. Karena ini 2,75, karena ini sama, kita buat aja 1,25 sampai 8,75 dan sampai 10,25. Seperti ini. 1,25, 2,75, 4,25 sampai 10,25. Dan setelah itu kita lihat di tabel yang dimana 1,25 sampai 2,75 berada di frekuensi 3. Jadi kita buat batangnya ini yang mana tingginya sampai 3 atau frekuensinya ini, karena sesuai dengan frekuensinya ini yaitu 3, dan lebarnya antara 1,25 sampai 2,75 yang sesuai tabel. Begitu juga dengan batang kedua yaitu antara 2,75 sampai 4,25. Yang mana frekuensinya juga 3 sama seperti tabel ini. Begitu juga seterusnya yaitu sampai 8,75 sampai 10,25. Dan selanjutnya kita akan membuat yang poligon. Mana poligon ini berbeda dengan histogram yang diambil dari tepi kelas. Sementara poligon kita ambil dari titik tengah kelas. Yang dimana poligon ini harus berada di tengah-tengah. Seperti ini, di tengah-tengah. Berada ini juga tengah-tengah. Yang dimana kita mulai
poligon ini kita mulai dari 0. Jadi yang pertama kita buat dulu 0, 2 sesuai dengan yang ada ini, 2, 3,5, 5, 6,5 sampai 9,5. Setelah kita buat, dan jangan lupa di masing-masing kita buat juga 0. Baiklah, kita beralih yang B, yaitu dari hasil tabel distribusi frekuensi nomor di atas, hitunglah persentil ke-67 dan simpangan rata-ratanya. Yang dimana tabel distribusi frekuensinya berdasarkan yang tabel distribusi yang dibuat ini. Yaitu, baiklah saya akan memulai yang dari persentil ke-67. Jika ditanyakan persentil ke-67, maka I-nya adalah 67. Yang mana I-nya adalah persentil. Dan kita buat N-nya 25 karena jumlah data seluruhnya yang ini yaitu 25. Dan kita pertama kali kita buat rumus dulu, yaitu PI sama dengan LCB ditambah dalam kurung I kali N per 100 dikurang BCF per CF dikali CI. Yang dimana LCB adalah tepi bawah kelas, N jumlah data, BCF adalah frekuensi kumulatif, CF adalah frekuensi kelas, dan CI adalah interval kelas. Yang di N sudah kita dapatkan yaitu 25. Otomatis kita cari dulu I kali N per 100 ini agar lebih memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Yang dimana kita buat itu XP67, yang dimana 67 ini adalah sebenarnya adalah PXPI, yang karena I-nya 67 jadi kita buat P67 sama dengan I-nya karena 67 kita buat 67 per 100 kali 25, yang dimana 25 ini adalah N, yang mana hasilnya adalah 16,75. Setelah kita mendapatkan jawaban dari IN per 100, maka kita mencari lagi yang BCF, yang dimana BCF didapatkan 13, yang dimana 13 ini kita dapatkan dari jumlah frekuensi 5 tambah 2 yaitu 7 tambah 3 tambah 3 6, jadi 7 tambah 6 yaitu 13. Dan kita cari LCB yaitu 7,25, yang dimana cara mencari LCB ada di mana LCB kita dapatkan dari jawaban yang ini kan 16,75. Jadi kita hitung 16,75 ini terletak di frekuensi yang di frekuensi kelas mana. Yang mana 3 tidak mungkin, yang mana 1,3 sampai 2,7 tidak mungkin, kan 1,3 sampai 2,7 tidak mungkin karena frekuensinya 3. Jika kita naik ke kelas 2, kelas kedua yaitu 2,8 sampai 4,2, yang mana frekuensinya 3 juga bukan, yang mana frekuensinya 6 juga tidak masuk, 4,3 sampai 5,7, yang dimana ada 8 juga tidak masuk, 5,8 sampai 7,2 yaitu ada 13 juga tidak masuk, 7,3 sampai 8,7 yaitu 9 yaitu 13 ini mana di kelas 5 ini yaitu 7,3 sampai 8,7 kita mendapatkan 22, otomatis 16,75 masuk ke dalam 7,3 sampai 8,7.
Jadi itulah fungsinya kita mencari IN per 100. Dan kita cari lagi LCB yang mana sama dengan 7,25 yang tadi. Yang mana kita dapat 7,25 ini kita dapatkan dari karena kita telah mendapatkan kelasnya itu 7,3 kurang 8,7. Maka kita cari LCB-nya itu kan tepi bawah kelas. Jadi kita lihat tepi bawah kelas di sini itu 7,25. Otomatis kita buat itu 7,25. Begitu juga dengan BCF yang akan saya ulangi lagi itu 13. Yang mana dapatkan 13 yaitu dari hasil 5 tambah 2 tambah 3 tambah 3. Yang dimana BCF itu adalah before frekuensi kumulatif. Jadi sebelum kelas 5 ini, yaitu 5 tambah 2 tambah 3 dan tambah 3, yang mana hasilnya ada 13. CF adalah 9, yang mana CF adalah frekuensi kelas yang kita dapatkan dari frekuensi yang ini kelas kelima, karena kita mendapatkannya itu kelas kelima 7,3 sampai 8,7, yang mana frekuensi dari 7,3 sampai 8,7 ini adalah 9. Dan setelah itu yaitu CI 1,5, yang dimana C ini 1,5 adalah C ini adalah interval kelas, yaitu telah ada yang kita buat dari awal, yaitu yang ini 1,5. Dan setelah kita mendapatkan LCB IN per 100 yang sudah kita dapatkan, BCF sudah kita dapatkan, CF juga sudah kita dapatkan, dan CI sudah kita dapatkan, maka kita masukkannya saja itu PI yang mana I nya 67. Jadi kita buat P67 sama dengan LCB nya adalah 7,25 ditambah IN per 100 nya itu 16,75, BCF nya ada 13, jadi 16,75 dikurang 13 bagi 9, yang mana 9 dapat dari CF nya, dan dikali 15, dan dikali 1,5. Setelah itu 16,75 dikurang 13 didapatkan 3,75, yang dibagi 9 menjadi 0,416, yang mana ini dikali 1,5, yang mana menghasilkan 0,624. Dan 7,25 ditambah 0,624 ini kita jumlahkan yang menghasilkan 7,874, dan kita bulat 7,874 ini kita bulatkan ke 7,9, dan hasilnya dari persentil ke-67 ini atau P67 ini adalah 7,9. Dan selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini kita membuat tabel, yang dimana tabelnya berisi selang kelas, frekuensi, XI, yang mana XI ini adalah nilai tengahnya seperti yang telah kita buat di sebelumnya, yaitu yang ini. Jadi titik tengah 1,3 sampai 2,7 adalah 2 seperti ini. Begitu juga dengan 2,8 sampai 4,2. Titik tengahnya adalah 3,5 sampai seterusnya yaitu 9,5. Dan setelah kita mendapatkan nilai tengah di seluruh kelas, maka kita jumlahkan nilai tengah tersebut yang hasilnya adalah 159,5. Setelah itu kita buat frekuensi dikali nilai tengah, yang dimana jawabannya 1,3 sampai 2,7 ini jawabannya adalah 6, yang mana dapatkan dari 3,2, 3 kali 2, yang mana hasilnya 6. Begitu juga dengan 10,5 ini kita dapatkan dari 3 kali 3,5,
dari kelas 2,8 sampai 4,2. Begitu juga seterusnya sampai 28,5. X rata-rata. X rata-rata ini kita dapatkan dari rumus X rata-rata sama dengan jumlah dari frekuensi kali nilai tengah bagi jumlah frekuensi, yang mana jumlah frekuensi kali nilai tengah adalah 159,5 dan jumlah frekuensi yaitu 25, yang mana 159,5 bagi 25 yang hasilnya 6,38. Jadi nilai rata-ratanya kita buat 6,38 dari kelas 1 atau 1,3 sampai 2,7 sampai kelas ke-6 yaitu 8,8 sampai 10,2. Selanjutnya kita buat nilai mutlak dari nilai tengah dikurang nilai rata-rata, yang dimana untuk kelas 1 yaitu 1,3 sampai 2,7, 2 dikurang 6,38, jawabannya adalah min 4,38. Tapi karena nilainya mutlak, maka min jadi positif. Begitu juga dengan 2,88 dan seterusnya sampai 3,12. Dan selanjutnya kita mencari Fi atau frekuensi dikali nilai mutlak dari Xi atau nilai tengah dikurang X rata-rata. Dikurang X atau nilai rata-rata. Di mana caranya adalah 3 dikali nilai rata-rata dikali nilai mutlak dari nilai tengah dikurang nilai rata-rata yang telah ada jawabannya ini, yaitu 3 dikali 4,38, hasilnya adalah 13,14. Begitu juga dengan kelas kedua yaitu 2,8 sampai 4,2, yang dimana 3 dikali 2,88 yang mana hasilnya adalah 8,64. Begitu seterusnya sampai 9,36. Jika kita telah mendapatkan hasilnya seluruh kelas, maka kita jumlahkan yang hasilnya adalah 49,8. Setelah itu kita pakai rumus. Setelah itu kita membuat rumus yaitu simpangan rata-rata. Yang mana rumus simpangan rata-rata adalah SR sama dengan jumlah dari frekuensi dikali nilai mutlak dari nilai tengah dikurang rata-rata dibagi jumlah frekuensi, yang dimana jumlah frekuensi dikali nilai tengah dikurang nilai rata-rata yaitu 49,08 dibagi jumlah dari frekuensi itu 25, yang mana hasilnya adalah 1,96. Jadi telah selesai pembahasan terhadap jawaban yang telah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.